Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita hari ini akan belajar mata pelajaran Quran Hadis. Sebelum kita mulai pembelajaran, persiapkan dulu alat tulis kalian ya nanti. Jika ada yang perlu dicatat, silakan dicatat di buku tulis kalian ya. Yang penting dicatat agar tidak lupa. Sebelumnya, perkenalkan nama Bapak Muhammad Siroj. Ini mengajar Al-Quran Hadis kelas 7 ya. Bab pertama, kita akan mempelajari tentang Al-Quran dan Hadis pedoman hidupku. Tentunya kalian semua di rumah ini punya Al-Quran ya. Dan juga Al-Qurannya pasti dibaca di rumah maupun di pondok. Ada mungkin yang sehari semalam hanya baca 1 lembar, ada mungkin yang 2 lembar, ada yang 1 juz, atau mungkin bahkan sampai 2 juz. Yang penting kita baca Quran itu langgeng ya. Apa sih Al-Quran itu? Secara bahasa, bahwa Al-Quran ini artinya bacaan atau yang dibaca. Kata Al-Quran adalah bentuk isim masdar dari kata qara'a, yaitu qara'a yaqra'u Qur'anan. Qara'a yaqra'u Qur'anan ya. Artinya bacaan atau yang dibaca. Itu Al-Quran secara bahasa. Kemudian Al-Quran secara istilah itu apa? Secara istilah bahwa Al-Quran wa al-kitabu al-mu'jizu al-munazzalu 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam al-maktubu fil masahifi al-manqulu 'alaihi tawatturi al-muta'abbadu bitilawatih. Saya ulangi ya. Al-Qur'anu huwal kitabul mu'jizul munazzalu 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam al-maktubu fil masahifi al-manqulu 'alaihi tawaturi al-muta'abbadu bitilawatih. Artinya apa? Artinya bahwa Al-Quran ialah firman Allah yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril yang tertulis dalam mushaf atau lembaran-lembaran yang disampaikan pada kita secara mutawatir dan membacanya termasuk ibadah. Jadi itu pengertian Al-Quran baik secara bahasa maupun istilah. Fungsi Al-Quran itu apa? Ini ya, yang pertama bahwa Al-Quran ini adalah sebagai sumber hukum Islam yang utama. Kemudian yang kedua, bahwa Al-Quran adalah sebagai konfirmasi dan informasi hal-hal yang tidak diketahui akal. Misalnya ya tentang keimanan, iman kepada hal-hal yang gaib ya, kemudian iman kepada surga neraka itu kan tidak bisa diketahui akal, maka dijelaskan atau dikonfirmasi di dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga, bahwa fungsi Al-Quran adalah sebagai petunjuk hidup manusia ke jalan yang lurus tentang berbagai hal. Semua hal, segala hal diatur semua di dalam Al-Quran. Bagaimana cara kita bergaul dengan sesama, bagaimana cara kita bergaul dengan orang tua di rumah, bagaimana ya dengan teman kita bergaul, bagaimana, itu semuanya diatur dalam Al-Quran. Misalkan dalam Al-Quran dijelaskan bahwasanya kita sebagai anak itu harus hormat kepada orang tua, harus patuh kepada orang tua ya. Kita dilarang menyakiti orang tua kita, apalagi ibu. Itu semuanya dijelaskan di dalam Al-Quran. Kemudian dengan sama teman ya, dijelaskan semua, kita harus saling menghormati, tidak boleh menghina, mengolok-olok dan sebagainya. Sebagai petunjuk hidup manusia ke jalan yang lurus. Kemudian yang keempat, bahwa Al-Quran ini sebagai pengontrol atau pengoreksi ajaran-ajaran masa lalu, yaitu Injil,
Zabur, dan Taurat. Kita tahu bahwasanya kitab suci yang wajib kita imani itu ada 4, yaitu Injil, Zabur, Taurat, dan Al-Quran. Nah, Al-Quran ini adalah sebagai pengontrol dan pengoreksi kitab-kitab terdahulu, bukan berarti menghapus, tapi mengoreksi atau menyempurnakan. Nah, itu fungsi Al-Quran secara umum. Nah, kemudian ada nama-nama lain Al-Quran ya. Yang pertama adalah Al-Huda ya, atau petunjuk artinya. Kemudian ada Alkitab, kitab suci. Kemudian ada Al-Furqan, pembeda. Dan masih banyak lagi sebenarnya dalam nama-nama Al-Quran ya. Asy-Syifa ya, Asy-Syifa itu sebagai penyembuh ya, obat dan sebagainya. Nanti bisa kalian cari sendiri ya, ini sebagai tugas untuk kalian mencari nama-nama lain Al-Quran. Nah, demikianlah ya yang bisa Pak sampaikan pada pertemuan pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Semangat dalam mengikuti pembelajaran online ini ya anak-anak. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.